Nah, jadi di sini tidak ada Kaisang ya. Nah, Kaisang ada di mana ya? Kali ini Kaisang benar-benar menghilang ya. Bahkan ketika ada jamuan dari Pak Prabowo Subianto, bahkan mengundang Partai Koalisi Indonesia Maju Plus, Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju Plus, dan bahkan di sini tidak terlihat Kaisang. Kali ini Kaisang benar-benar menghilang ya. Bahkan tidak tampak di sini ya. Ini menurut saya sangat aneh sekali. Seharusnya Kaisang itu ikut hadir lah, karena juga PSI masuk dalam Koalisi Indonesia Maju Plus. Ternyata pada saat lalu itu ketika Erdogan datang ke Indonesia, ternyata Pak Prabowo itu mengundang ketua umum partai dari Kim Plus. Nah, kalau saya baca-baca sih ada yang cukup aneh ya. Karena apa? Karena ketua umum dari PSI itu tidak datang. Entah saya membacanya kurang teliti atau seperti apa, yang jelas saya bolak-balik membaca itu ketua umum PSI Kaisang tidak hadir. Lantas saya berpikir-pikir, apakah khusus ketua partai Kim Plus yang kadernya masuk ke jajaran Kabinet Merah Putih? Kalau kita lihat kan Raja Juli Antoni bahkan juga Menteri Kehutanan, menjadi Menteri Kehutanan. Tetapi kok kita lihat tidak ada, apakah diwakilkan atau memang sengaja tidak diundang? Ini juga sangat wow sekali. Pada saat lalu ternyata ada jamuan makan dan Pak Prabowo pun mengundang ketua partai Kim Plus. Kalau kita lihat ya, yang hadir itu Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ahmad Saiku, Muhaimin Iskandar, tapi dari Kaisang tidak ada. Ini sangat mengejutkan sekali ya. Padahal kader dari Kaisang juga berada di Menteri Kehutanan loh. Nah, dari Gelora News ternyata para ketua umum parpol Kim ikut jamuan makan bareng Erdogan di Bogor, Kaisang tak diajak. Nah, ini dari Gelora ya. Saya bandingkan dengan pemberitaan dari Antara. Sejumlah ketua umum partai Koalisi Presiden Prabowo Subianto hadir dalam acara jamuan santap siang kenegaraan bersama Presiden Turki Erdogan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Deputi Bidang Protokol Pers and Media Sekretaris Presiden Yusuf Permana mengatakan kehadiran para ketua umum partai politik merupakan undangan dari Presiden Prabowo untuk menghormati kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan. Para ketum partai koalisi diundang bersama Prabowo pada acara jamuan santap siang kenegaraan untuk menghormati Presiden Turki. Nah, sejumlah parpol yang hadir dalam jamuan kenegaraan itu sekaligus merupakan anggota Kabinet Merah Putih ya, anggota Kabinet Merah Putih. Tapi kalau kita lihat dari sini tidak disebutkan ya Kaisang datang. Kalau kita lihat ada Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY. Di sini juga ada Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Selain itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Saiku juga turut hadir jamuan kenegaraan. Nah, jadi di sini tidak ada Kaisang ya. Nah, Kaisang ada di mana ya? Kali ini Kaisang benar-benar menghilang ya. Bahkan ketika ada jamuan dari Pak Prabowo Subianto, bahkan mengundang Partai Koalisi Indonesia Maju Plus, Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju Plus, dan bahkan di sini tidak terlihat Kaisang. Kali ini Kaisang benar-benar menghilang ya. Bahkan tidak tampak di sini ya para ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju Plus. Nah, bagaimana menurut Anda ya? Ini menurut saya sangat aneh sekali. Seharusnya Kaisang itu ikut hadir lah, karena juga PSI masuk dalam Koalisi Indonesia Maju Plus. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya ketika Kaisang di sini tidak diajak ya, bahkan juga tidak terlihat. Kasihan sang pisang, katanya pemangkasan lah, ngapa itu para ketum parpol diajak makan bareng Erdogan? Harusnya menteri yang berhubungan dengan presiden aja. Katanya sih menghormati tamu ya, menghormati tamu dari Turki. Dia dipisahkan dari kegiatan kenegaraan. Dan konyolnya, hampir semua ketum parpol jadi menteri di kabinet ini, kacau.
Pas di acara makan bareng, antara ketum parpol nyeletuk elu lagi, elu lagi. Kalau ada orang tahu, orang-orang tua lagi bicara, anak kecil nunggu di luar. Wah, apakah demikian ya? Sudah kode ya, anak kecil harus nunggu di luar. Apakah demikian? Kaisang nggak diajak wajar, AJ bukan ketum partai kan loh. Ketum partai kan dari PSI. Kaisang nggak ada kursi, dan juga anak kemarin sore malu-maluin aja kalau ketemu Erdogan. Jangan diajak, cukup nyuruh bagi-bagi sembako sama ngobrol sama anak SD aja. Ya seperti itulah. Nah kalau kita lihat pemberitaan dari sini, Prabowo undang ketum parpol Kimplus di acara jamuan bersama Erdogan. Di sini juga ada dari Kompas ya. Dari Kompas juga memberitakan hal yang sama. Nah yang cukup unik kalau kita lihat dari sini ya, ketika Pak Jokowi mengomentari terkait efisiensi anggaran dari Pak Prabowo Subianto. Bahkan Pak Jokowi juga terang-terangan ya menyebut akibat beban hutang negara. Nah, yang menyebabkan hutang negara membengkak itu siapa? Nah, seharusnya kan merasa bersalah gitu loh. Merasa bersalah, mohon maaf karena dengan pembangunan yang saya kebut pada saat lalu akhirnya menyebabkan hutang negara membengkak, dan akhirnya Pak Prabowo saat ini menghemat anggaran sedemikian. Seharusnya meminta maaf, tapi kalau kita lihat di sini bahkan sangat aneh sekali, merasa tidak punya beban, merasa tidak punya dosa dan lain sebagainya lah. Kata Jokowi soal efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo akibat beban hutang negara, dan beban hutang negara akibat dari kebijakan siapa. Ini dikomentari dari Murtadawan. Memang sangat lucu sekali sih ketika mantan presiden mengomentari setidaknya efisiensi anggaran yang dilakukan Pak Prabowo Subianto dengan menyebutkan akibat beban hutang negara. Ini sangat lucu sekali ya. Dari sini dikomentari oleh Antono Putra, dari dulu memang Pak Wi itu tidak pernah merasa bersalah dalam ngurus negara. Makanya para pemujanya pun sama. Dia dianggap orang tanpa celah dan selalu benar. Makin kesini makin tidak sadar diri si mantan ini. Kebijakan yang disetujui membuat hutang negara membesar akibat ambisi pribadi. Ya, beban hutang akibat ugal-ugalan. Kok tega-teganya ya ngomong begitu ya, dasar ya. Apakah itu termasuk jebakan Batman ya, ketika Pak Jokowi belum mempunyai naskah ketika ditanyai oleh wartawan secara tiba-tiba dan akhirnya langsung lah ceplosan mengatakan hal ini. Apakah demikian ya, akibat beban hutang negara? Ini sangat lucu sekali ya. Nah dari sini saya juga penasaran sih, nah beritanya seperti apa ya. Ternyata para ketum parpol ikut jamuan makan bareng Erdogan di Bogor, Kaisang tak diajak. Rupanya Presiden RI Prabowo turut mengundang para ketum parpol, para ketum partai politik yang diundang Prabowo di acara santap siang kenegaraan. Untuk menghormati Presiden Turki, jumlah parpol ya seperti ini. Memang Kaisang di sini tidak ada ya, tidak ada. Nah, jadi memang Kaisang tidak ada di berbagai pemberitaan, memang tidak ada. Nah, bagaimana menurut Anda ya? Apakah memang Kaisang ini sengaja tidak diundang karena masih belum cukup umur atau seperti apa? Karena kalau kita lihat memang Kaisang itu jarang terlihat sekali ya, mulai dari Pak Jokowi masuk nominasi OSIS Orpi pada saat lalu, dan ketika marak masyarakat menyerukan adili Jokowi, bahkan Kaisang juga tidak nampak sama sekali. Dan yang cukup mengejutkan lagi ditambah ketika Pak Prabowo mengundang semua partai koalisi ketum partai pada jamuan makan siang bersama Erdogan, tetapi Kaisang juga tidak nampak. Ini ada apa ya? Nah, jadi penasaran sih, kira-kira Kaisang saat ini ada di mana ya? Seperti menghilang beneran. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat, menilainya seperti apa.